Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengendalian gulma. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Inianto Putri dengan akhiran NIM 041 sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Jan Irvanto dengan NIM akhiran 042. Saya Putri Namira dengan NIM akhiran 043. Next. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian gulma, yaitu gulma itu adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang yang kehadirannya tidak dikehendaki karena akan menyebabkan persaingan dengan tanaman budidaya. Persaingan gulma dengan tanaman budidaya contohnya yaitu persaingan dalam ruang tumbuh, dalam hal pengambilan air, unsur hara, dan penyerapan cahaya matahari. Gulma dapat mengeluarkan senyawa alelopati dan dapat menjadi inang bagi hama dan patogen. Untuk menekan pertumbuhan gulma, maka dilakukan pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Pengendalian gulma adalah tindakan untuk menghentikan keberlanjutan tumbuh gulma. Next. Adapun macam-macam teknik pengendalian gulma, yaitu yang pertama pengendalian dengan cara preventif, yang kedua pengendalian secara fisik, yang ketiga pengendalian secara biologis, dan terakhir adalah pengendalian dengan cara kimia. Pengendalian dengan cara preventif. Cara preventif merupakan upaya pengendalian gulma melalui upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan antara lain pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Yang ketiga, pencegahan pengakutan tanaman, tanah yang dapat memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Yang terakhir, penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Selanjutnya ada pengendalian dengan cara fisik, yaitu pengendalian yang dapat dilakukan dengan jalan seperti pengolahan tanah, pembabatan, penggenangan, pembakaran, dan mulsa. Pengolahan tanah menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, traktor yang berfungsi untuk memberantas gulma. Efektivitas alat-alat pengolah tanah di dalam memberantas gulma tergantung beberapa faktor, seperti siklus hidup dari gulma, penyebaran akar, umur, dan ukuran investasi. Selanjutnya, pembabatan, pemangkasan atau mowing. Hanya efektif untuk mematikan gulma setahun dan relatif kurang efektif untuk gulma tahunan. Efektivitas cara ini tergantung pada waktu pemangkasan. Interval ulangan pembabatan sebaiknya dilakukan pada waktu gulma menjelang berbunga atau waktu daunnya sedang tumbuh dengan hebat. Selanjutnya, penggunaan mulsa, mulching atau penutup serasa. Digunakan untuk mencegah cahaya matahari tidak sampai ke gulma sehingga gulma tidak dapat melakukan fotosintesis dan akhirnya mati dan pertumbuhan yang baru dapat dicegah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mulsa antara lain jerami, pupuk hijau, sekam, serbuk gergaji, kertas, dan plastik. Selanjutnya ada pembakaran. Suhu kritis yang menyebabkan kematian pada kebanyakan sel adalah 45 sampai 55 derajat Celcius. Kematian dari sel-sel yang hidup pada suhu di atas disebabkan oleh koagulasi pada protoplasmianya. Pembakaran terbatas masih sering dilakukan untuk membersihkan tempat-tempat dari sisa-sisa tumbuhan setelah dipangkas. Pembakaran juga dapat mematikan insekta dan hama lain serta penyakit seperti cendawan, bakteri, dan kekurangan dari sistem ini dapat mengurangi mikroorganisme tanah, kandungan humus, dan dapat memperbesar erosi. Selanjutnya ada penggenangan. Penggenangan efektif untuk memberantas gulma dengan menggenangi sedalam 15-25 cm selama
selama 3-8 minggu. Harus cukup direndam sehingga pertumbuhan gulma tertekan. Next. Selanjutnya ada pengendalian dengan cara biologis. Pengendalian gulma secara biologis adalah dengan memanfaatkan musuh alami untuk menghambat pertumbuhan gulma. Contoh musuh alami seperti serangga, jamur, ternak, ikan, dan lain-lain, sehingga keberadaan gulma tidak lagi merugikan. Untuk pengendalian gulma secara biologis ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, aktivitas dan penyebaran musuh alami dapat Anda atur dan kuasai, harus monofag dan tidak terdapat inang alternatif yang berupa tanaman budidaya. Yang kedua, mencangkup areal yang luas. Yang ketiga, aman dalam pengaplikasiannya. Syarat tersebut harus diperhatikan. Jangan sampai pengendalian menggunakan musuh alami seperti contohnya serangga lebih sulit daripada pengendalian gulma itu sendiri. Dan apabila persyaratan tersebut diperhatikan dan terpenuhi, maka pengendalian gulma dengan cara biologi adalah cara paling baik dan aman. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah pengendalian dengan cara kimia, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia baik berupa cairan maupun padatan kepada bagian-bagian tanaman. Bahan-bahan atau obat-obatan tersebut disemprotkan melalui sebagai alat tradisional atau dengan alat penyemprotan, sprayer, atau alat pendebu atau duster. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara selektif maupun non-selektif. Keuntungan menggunakan herbisida untuk pengendalian gulma salah satunya yaitu cepat dan efektif, terutama untuk areal yang luas. Akan tetapi dari segi negatifnya dapat menyebabkan keracunan baik pada tanaman, manusia, dan hewan. Selain itu memiliki efek residu terhadap pencemaran lingkungan. Terjadinya keracunan akan berdampak buruk bahkan berbahaya bagi setiap konsumen yang menginginkan. Pengendalian gulma secara kimiawi berpotensi merusak lingkungan sehingga perlu dibatasi melalui perpaduan dengan cara pengendalian lainnya. Next. Saya kembalikan ke model. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.